أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 212. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minal zalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk ini kita bersama-sama BCA di Kota Baru Ndeurjo Gresik, kita bisa hadir kembali untuk berhakko tilawati, yaitu belajar membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ini
Mudah-mudahan kita semuanya, diri kita, keluarga besar kita dan umat ini menjadi umat yang bisa berhakko tukotih. Kemudian mari kita tingkatkan untuk berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahannya untuk kita semuanya, yaitu umat yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan juga mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi para pemimpin kita, para warga bumi ini semuanya, para bapak dan ibu guru semuanya, bapak dan ibu para wali murid semuanya, dan anak-anak kita, para pelajar-pelajar yang ada di bumi ini, serta warga bumi semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan pribadi yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala yang ia usahakan menjadi barokah, ilmu yang dimilikinya menjadi barokah, keluarganya menjadi barokah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terhindar dari perilaku-perilaku keji dan mungkar. Ya Dek, perilaku-perilaku keji dan mungkar itu sangat berbahaya apabila seseorang melakukan atau memiliki kepribadian keji dan mungkar, maka dia akan menjadi orang-orang yang tercela, orang-orang yang terbalik hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang keji dan mungkar, dengan senantiasa kita bertafaqoh fiddin, yaitu mengkaji, memperdalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan tumbuh suburnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat di surat ketiga, ayatnya ayat 14 sampai 19. Nanti kita baca. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa? Tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya
dan sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi luar biasa, Dek. Dunia ini sangat indah, tapi akhirat lebih indah ya, Dek. Jangan lupa ya, akhirat adalah lebih utama, walaupun dunia ini juga utama ya, Dek. Jadi kita lihat, Dek, nanti ya, termasuk juga di surat An-Nisa, Dek, ayat 142 sampai 145. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita ini bermalas-malasan di dalam menjalankan sholat. Jadi kalau sholatnya malas, sholatnya banyak yang kosong, maka setanlah yang akan menjadi teman karib kita ya, Dek. Kita tidur ditemani setan, kita makan, kita minum, kita kemana saja ditemani setan. Akhirnya apa yang kita lakukan itu adalah menjadi sia-sia. Kita mau sholat beratnya bukan main, kita mau berbuat yang baik juga terasa berat. Itu tandanya kalau orang itu ditemani setan. Maka berlindunglah kepada Allah ya, Dek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ayat 146, 147, hendaklah kita bertaubat supaya kita selamat. Dan juga di surat 9 ayat 67 sampai 70, mari kita bertaubat karena perilaku kemunafikan itu sangat buruk ya, Dek. Juga di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, perilaku kemunafikan itu ya, bila dia berkata dia selalu dusta, bila dia itu berjanji selalu diingkari, bila ia dipercaya diberi amanat maka dia berkhianat, maka itulah orang yang buruk yang ada di dunia ini, yang dibenci Allah, yang dibenci Rasulullah, bahkan dibenci seluruh umat yang ada di jagat raya ini. Naudzubillah ya, Dek. Makanya mari kita kembali bertaubat kepada Allah. Surat keempat ayat 17 sampai ayat 18, sebelum datangnya sakarat ya, sebelum datangnya sakaratil maut jadi ya. Kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah agar Allah membersihkan segala noda kita, sehingga kita supaya bisa menjaga diri, keluarga besar dan umat ini supaya tidak diganggu oleh setan. Misalnya surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mari kita kaji Al-Baqarah ayat 212, 212. Mudah-mudahan kita bisa meniru perilaku-perilaku yang baik yang dilakukan oleh umat ini, dan kita bisa menjauhkan perilaku-perilaku yang buruk yang dilakukan oleh umat ini. Mudah-mudahan yang senantiasa berbuat kebenaran Allah berikan kekuatan mereka, dan yang masih berbuat buruk mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan taubatan nasuha ya Dek. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin ya rabbal alamin. Menurut Abdullah bin Abbas, ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal, jadi bapake wong bodoh ya, bapak bodoh. Kenapa disebut bapak bodoh? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka disebut Abu Jahal. Di zaman kebodohan atau zaman jahiliyah, ya, kita belajar. Dan teman-temannya. Sedang menurut Muqatil, ayat ini diturunkan berhubungan dengan orang-orang munafik. Jadi kita berlindung kepada Allah ya Dek, supaya dijauhkan perilaku apa tadi? Kufur, dolim, fasik, munafik, dan musyrik. Itu perilaku yang menyebabkan orang menjadi kerdil, orang menjadi tidak punya peradaban, orang tidak bisa menjadi orang yang adil dan beradab karena diserang oleh perilaku keji dan mungkar. Makanya kita berlindung supaya dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Seperti Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya. Jadi orang-orang yang jahat itu juga ternyata ada pengikut-pengikutnya. Orang-orang yang baik juga ada pengikut-pengikutnya. Lah nanti akan digiring, orang yang baik akan digiring bersama-sama rombongan ke surga. Ya, surat Az-Zumar ayatnya 73 sampai 75. Sementara orang-orang yang buruk beserta pengikutnya, orang-orang yang buruk beserta pengikutnya akan digiring ke neraka bersama-sama. Surat Az-Zumar ayat 71 sama 72. Nah, mari kita lihat. Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kaum Yahudi, tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpinnya dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa yang kesemuanya selalu menghina kaum muslimin loh Dek. Jadi orang-orang yang terhina itu Dek ya, orang-orang yang tidak punya peradaban, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, itu pekerjaannya itu yaitu selalu menghina orang-orang yang baik. Ya, dia tidak terasa kalau dirinya itu adalah orang yang tidak baik, tapi malah pekerjaannya menghina orang yang baik loh. Tidak malah mestinya kalau dirinya itu orang yang tidak baik, ya contohlah orang-orang yang baik, tapi malah pekerjaannya menghina, menghalang-halangi orang yang baik supaya mereka tidak bisa berbuat baik. Inilah Dek perilaku umat, ya, manusia dan umat jin yang dibenci oleh Allah, yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti. Ya, orang-orang yang sering yaitu memadamkan ya Dek, cahaya-cahaya suci, cahaya-cahaya mulia yang berada di dunia ini dipadamkan loh. Yo nek
pemadam kebakaran ngono Dek, apik ono kebakaran dipadamkan. Lah ini enggak. Lampu-lampu yang menerangi, lampu-lampu yang menjadi cahaya penerang ini dimatikan semua. Akhirnya apa Dek? Dunia dalam keadaan gelap gulita loh Dek, peteng dedet. Nah, akhirnya umat tabrakan antara satu dengan yang lainnya, walhasil akhirnya dia suka berbuat keji dan mungkar, suka menghina orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan. Mestinya harus mengikuti orang yang buruk itu, mengikuti orang yang baik, karena orang-orang yang baik itu selalu mendoakan agar orang-orang yang buruk mendapatkan hidayah. Ya Dek. Imam Fathur Razi berkata, tidak ada salahnya bila dikatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk ketiga golongan tersebut. Nah, kita lihat lagi. Sudah menjadi tabiat yang melekat terutama dalam hati orang-orang kafir, yaitu mencintai dunia lebih dari segala-galanya loh Dek, segala-galanya ya Dek. Jadi cintanya kepada dunia dan isinya itu full Dek. Kalau sudah cintanya itu full Dek, dia pasti tidak mau kehilangan sedikit pun ya Dek. Seperti siapa Dek? Namanya Korun. Korun dulunya orang yang melarat, kemudian minta didoakan ya, Nabi Musa alaihi salam didoakan jadi orang kaya raya, tapi akhirnya Korun pelitnya bukan main ya Dek. Tidak mau berinfak sedekah, tidak mau berzakat. Alasannya sama Korun, kalau hartaku ini disedekahkan nantilah habis dari ngono. Jadi dia memikir dengan pikiran matematika ya. Akhirnya apa? Korun mati ya, dikubur di dalam bumi beserta harta bendanya loh Dek. Jadi jangan sampai mencintai dunia segala-galanya, wes repot nanti Dek. Jadi akan menimbulkan apa Dek? Takut mati. Itu sebabnya karena apa Dek? Mencintai dunia dengan segala-galanya. Dikira dunia ini adalah tempat tujuan terakhir. Ternyata dunia ini hanya apa Dek? Tempat persinggahan sementara. Kita nanti akan mati, kita akan di dalam kubur, di alam barzah lama sekali ya Dek. Ada hari berbangkit ya Dek. Ada Sirotol Mustaqim, ada Yaumul Mizan, kita dihisab sama Gusti Allah. Lah seperti ini kalau tidak ngaji, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau membaca dan memahami makna-makna Al-Quran yang tidak akan tahu. Makanya harus ngaji yang benar ya Dek. Setan menggambarkan kepada mereka kenikmatan hidup di dunia yang indah permai dengan sehebat-hebatnya sampai seluruh perhatian mereka tercurah kepada dunia. Dek, pokoknya dunia melulu Dek ya. Nanti lihat Dek di surat Al-Baqarah ayat 200 Dek ya. Ini adalah dunia melulu. Jadi bahagianya di dunia toh, mati dia sudah menangis terus Dek. Saat dicabut nyawanya itu dia sudah mulai menangis karena dia sudah dipukuli sama malaikat karena dia orang yang jahat. Beda Dek dengan Al-Baqarah 201 sampai 202, yaitu orang-orang yang mencintai dunia dan mencintai akhirat dan dia beriman takwa sehingga dia terbebas dari api neraka. Istilahnya selamat dunia akhirat. Jadi itu yang kita doakan, yang kita mintakan kepada Allah untuk diri kita, keluarga besar kita dan umat ini ya Dek. Mereka merebutnya mati-matian
mempertahankannya dengan jiwa raga, tidak memperdulikan larangan agama loh Dek. Tidak apa Dek? Jadi tidak memakai aturan Dek. Jadi hidupnya itu pokoknya yang penting aku kaya raya, tapi gak memperdulikan yang namanya halal dan haram. Itu nanti akhirnya hidupnya terbalik Dek. Ya, kesopanan atau hukum-hukum Allah dan Rasul, banyak celaan mereka yang ditujukan kepada orang-orang mukmin loh. Pekerjaannya apa akhirnya? Mengenyek ya Dek, menghina, menyakiti, mengelek-elek orang mukmin loh. Orang mukmin kok dielek-elek ya Dek. Orang mukmin itu senantiasa dikasih sayangi Gusti Allah. Kalau sampai mereka itu ya menyakiti orang-orang mukmin, ya menghina orang-orang mukmin, nanti Allah akan memberikan adab kepada orang yang menyakitinya. Coba lihat kisah-kisah umat-umat terdahulu dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman ya Dek. Jadi rata-rata orang-orang yang menghinakan orang-orang mukmin, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, matinya itu su'ul khotimah Dek. Jadi matinya itu ngenes, ya mengeneskan, seperti itu. Raja Fir'aun itu sampai sekarang tidur nggak bangun-bangun Dek. Bisa dilihat muminya itu Dek. Jadi dibuat utuh seperti itu supaya menjadi contoh di dunia ini. Inilah orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Jadi lambang orang-orang yang dablek, yang angel tuturane pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga sekarang kita bisa melihat Dek, bisa mengambil pelajaran, jangan sampai ya orang-orang ini meniru namanya Raja Fir'aun, naudzubillah summa naudzubillah, dikasih jabatan, kekayaan, harta, pangkat yang banyak, tapi akhirnya malah betik, malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya tidak boleh Dek, orang sepinter apapun siapapun dia, ya tidak boleh mengaku sebagai Tuhan, tapi mengakulah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini hanya hambanya Gusti Allah. Saya ini adalah pemimpin. Masing-masing diri kita, laki-laki perempuan, semua didatangkan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru. Mudah-mudahan ya Dek, kita nanti akan menjadi guru-guru yang baik dan menjadi ayah yang baik, yang nanti akan dipertemukan dengan seorang wanita yang baik, orang yang sholihah, sehingga anak-anak cucu kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan sholihah. Lah seperti Abdullah bin Mas'ud, nah ini pekerjaannya menghina umat Islam ya Dek, ya. Ammar bin Yasir, Suhaib dan sebagainya. Lah, mudah-mudahan mereka semuanya ini contoh-contoh umat terdahulu sebelum dia masuk Islam. Ya, dia sukanya ya menyakiti umat Islam, tapi pada saat dia sudah masuk Islam, ya, yang lawan akan menjadi kawan, yang menghina akan jadi jatuh cinta. Begitulah Dek, namanya hidayah itu ya. Dengan sengaja untuk menghina dan merendahkan kedudukan mereka, mereka berkata muslimin itu suka menyiksa diri dan meninggalkan kesenangan dunia. Mereka bersusah payah mengerjakan ibadah loh Dek. Lha opo ngono lho Dek, kok iso seperti itu pandangannya Dek, malah meremehkan umat Islam. Waktu yang dibuat ibadah itu jarene nggarang-garang ngentekno waktu itu ya kerja dan kerja, pokoknya hidup itu kerja tok.
Lah itu namanya orang tidak bayo kerja yo ibadah, sing apik iku ngono ya. Menahan hawa nafsu dengan berpuasa, berzakat, mengeluarkan biaya yang besar untuk naik haji dan lain sebagainya lho Dik. Ngono iku dihitung, padahal Allah lebih banyak balasannya kepada kita. Lihat surat 16 nanti ayat 97 ya. Ejekan dan penghinaan kaum kafir terhadap kaum muslimin dijawab bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah nanti pada hari kemudian jauh lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada mereka loh Dek. Nanti orang-orang yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka semuanya, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke surga semuanya. Orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam ayat 63. Orang-orang kafir membanggakan kesenangan dunia yang dimilikinya, kekayaan bertumpuk-tumpuk yang diperolehnya, dan mereka menghina orang-orang beriman yang umumnya miskin, tidak banyak kaya dibanding mereka. Dek, nek kaya raya yo aja menghina yang miskin ya Dek. Yang jadi orang yang miskin ya jangan kecil hatinya. Orang kaya raya ya aja sombong ya Dek. Jadi saling namanya membantu, saling mendoakan ya. Yang kaya raya membantu yang miskin mendoakan orang kaya supaya selamat dunia akhirat, begitu Dek. Untuk menjawab penghinaan ini Allah menutup ayat ini dengan satu penegasan bahwa sangkaan mereka itu tidak benar. Allah memberi rizki di dunia ini kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik ia orang kafir maupun mukmin. Loh Dek, Allah Maha Pekasih, tak pilih kasih Dek. Ya, siapapun akan dikasih. Hanya bedanya kalau ia orang kafir, rizkinya itu sebagai istidraj ya Dek, yaitu menjerumuskan mereka dengan berangsur-angsur ke dalam siksa yang pedih yang akan ditemuinya. Siksa dan adab yang diterimanya di hari kemudian adalah karena mereka tidak mau sadar dan tidak mau kembali ke jalan Allah. Sekalipun dalam keadaan senang dan serba cukup, sedang bagi orang-orang mukmin rizkinya itu merupakan fitnah, yaitu cobaan. Apakah ia mampu dan sanggup menggunakan dan memanfaatkannya kepada hal-hal yang diridhoi Allah atau tidak loh Dek. Jadi untuk menguji ya Dek ya, apakah dia bersyukur atau kufur. Hati-hati ya. Di akhirat nanti orang-orang kafir akan meringkuk dalam neraka, merasakan siksaan adab yang amat pedih, tak terhingga. Dan orang mukmin dimasukkan ke dalam surga, diberi pahala berlipat ganda, tak ada batasnya. Allah berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Surat Al-Mu'min ayat 40 ya. Surat Al-Mu'min ayat 40. Mudah-mudahan diri kita dan umat Islam ini akan bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Ghafir
ayatnya 8 dan 9. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.